the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes, every step that I take is another mistake to you. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this, all I want to. Ya, pemilu adalah pemilihan mahasiswa untuk memilih Presiden BEM dan DPM dari FISIP itu sendiri. Setahuku sih ya cuma disuruh milih calon DPM sama calon presiden BEM dan wakilnya. Sebenarnya aja ya, pemilwa menurut saya tuh pemilihan anggota DPM sama presiden. Jadi mahasiswa ikut berserta untuk pemilihan. Ya itu deh, nggak tahu kepanjangannya benar apa enggak. Jadi pemilu itu kita milih calon pimpinan kita, maksudnya kayak BEM, hima gitu. Jadi Tahu, tapi nggak tahu kepanjangannya. Pemilu itu suatu wadah untuk menyalurkan haknya seorang mahasiswa untuk universitas atau fakultasnya jadi lebih baik. Kalau menurut pribadi saya, pemilu yang dilaksanakan selama ini kurang efektif ya. Karena pemilu yang dilaksanakan selama ini kurang dapat menjaring mahasiswa yang ada di FISIP sendiri untuk dapat menyalurkan suaranya untuk memilih Presiden BEM ataupun DPM itu sendiri. Kalau aku sih lihat dari pemilu ya sebenarnya kita sebagai mahasiswa wajib untuk memilih pemilwa itu sendiri, terutama calon DPM sama calon presiden BEM dan wakilnya. Tapi kalau aku sih ngelihatnya kalau dari calon DPM-nya sendiri itu nggak banyak berpengaruh gitu loh, nggak banyak berpengaruh untuk mahasiswanya, belum banyak berpengaruh karena kita juga belum tahu sih yang harus ngeluarin aspirasi. Kalau menurut saya, dari sudut pandang saya, pemilwa ini bagus, tapi kalau dari sudut pandang saya, di pemilu itu ada kayak main semacam money politik gitu. Jadi banyak peran-peran aktor-aktor politik yang istilahnya ya ngikut lah dalam ya memperebutkan sebuah kekuasaan pemilu itu sendiri, seperti itu. kalau misalnya menurut saya sih pemilu perlu ya, soalnya kan di sini kalau misalnya mahasiswa kan komunikasinya kalau misalnya sama birokrat sisa kan pasti hubungannya sama himpunan atau BEM DPM. Jadi perlu sih pemilu. Terus kalau misalnya kita mau protes, tapi kalau kita nggak milih, misalnya nih ya sekarang kok gitu sih BEM-nya DPM-nya, tapi kita nggak milih, percuma dong protes kalau kayak gitu. Kalau pemilihan sih buat BEM sama DPM, buat DPM FISIP. Kalau menurut saya prosesnya sebenarnya sudah baik, cuma kita juga perlu peningkatan. Maksudnya setiap tahun kita juga harus diadakan evaluasi. Evaluasi di sini digunakan untuk peningkatan ke arah yang lebih baik lagi. Jadi setiap tahun harus dibuat suatu program baru di mana pemilu tersebut dapat efektif sehingga dapat mahasiswa FISIP semuanya dapat menyalurkan aspirasi suaranya sehingga dapat terpilih Presiden BEM ataupun DPM yang benar-benar mewakili aspirasi dari mahasiswa FISIP itu sendiri. Prosesnya berjalan pemilu udah baik sih, kemarin lihat juga proses perhitungan suaranya juga udah baik. Kalau dilihat sampai sekarang ya, berhubung saya kemarin alumni jadi panitianya, terus tahun ini ngelihat mungkin kalau dibilang baik ya baik, tapi masih ada kekurangan banyak. Jadi kembali lagi di situ banyak istilahnya memainkan politik yang kita tahu, politik kampus lah istilahnya. Jadi di sana tuh banyak sekali ya kita tidak tahu kan kecurangan apa yang mau dibuat oleh mereka. Tapi kalau dibilang baik, tapi kalau dibilang sempurna untuk baik itu belum sempurna.
lumayan. Soalnya kurang paham juga sih gimana mereka, kalau misalnya menurut aku sih oke. Belum sih, soalnya dari pihak BEM sama DPM itu kayak kurang sosialisasi, kayak apa ya, kayak kurang apa ya, kayak kurang sosialisasi kita untuk ayo milih, ayo berpartisipasi di pemilihan itu kurang. Dan untuk di mana di fakultas ya udah cukup baik. Bisa memberikan hak suara saya karena yang pertama alasannya adalah alasan teknis, karena waktu pemilihan sendiri saya masih terkendala oleh tugas kuliah sehingga saya harus menyelesaikan tugas kuliah yang kelompok itu, terus dikarenakan juga cuaca yang masih hujan seperti itu. Tetapi selain itu juga mungkin dari mahasiswa FISIP sendiri masih banyak juga yang tidak ingin untuk menyalurkan aspirasi suaranya karena mereka menganggap bahwa suara mereka itu tidak berarti bagi terpilihnya Presiden BEM ataupun DPR di FISIP itu sendiri. Iya. Yang pertama diajak teman sebenarnya, tapi kesadaran juga sih sebenarnya. Kan kita juga mahasiswa di sini kan harus aktif juga sih. Apalagi calon DPM-nya itu juga dari kita dan untuk kita sendiri. Jadi kenapa apa salahnya berpartisipasi? Ya, kemarin saya memilih mungkin kalau alasan karena itu kembali lagi ada yang saya istilahnya di dalam calon-calonnya itu ada beberapa nama dan orang-orang yang saya percayai, ya istilahnya bisa lah merubah sistem yang ada di FISIP. Makanya kenapa kalau ditanya saya memilih karena itu. Ikut. Ya itu tadi kayak alasan aku, maksudnya kalau misalnya kita mau ntar mau komen-komen tentang, maksudnya kalau misalnya kita nggak milih, kita nggak bisa dong komen terus kita nggak, kalau misalnya menurut aku sih ya, kalau misalnya kita nggak milih terus kamu tapi minta bantuan terus ntar kamu komisi kok gitu sih, kamu yang nggak bisa kayak gitu, siapa suruh kamu nggak milih. Enggak, soalnya BEM sama DPM itu menurut saya kurang berpengaruh ke sayanya langsung, jadi lebih berpengaruh ke himpunan. Enggak, karena pertama ya udah tahu aja di mana kompetensi para calon-calonnya karena kurangnya sosialisasi. Karena kenal ya, otomatis otomatis kita kenal, kita udah tahu orangnya kayak gimana, jadi kita udah tahu positif negatifnya, jadi itu juga termasuk jadi salah satu alasan untuk memilih. Dibilang masalah tanya percaya karena itu sudah kemarin sudah pengalaman bekerja di BEM, jadi selama 1 tahun terus dia mencalonkan diri, ya saya tahu lah kapabilitasnya dia seperti apa gitu. Selain kelihatannya sih ya emang klasik sih, emang kayak udah terpercaya gitu aja sih. Dari kan emang ada nih teman-teman, mesti ada yang kenal gitu dari cerita-cerita. Kalau aku enggak, soalnya kampanye itu menurutku cuma sekedar janji-janji aja gitu loh. Maksudnya mereka di sini kampanye, mereka mengeluarkan apa yang baik-baik dari mereka. Tapi ya sebenarnya kembali lagi tinggal ditunggu aja hasilnya kayak apa, buktinya. Kalau masalah kampanye itu enggak sih, kalau yang masalah saya pilih itu enggak. Kalau bahas kampanye dulu ya, kalau kampanye nggak terlalu berpengaruh karena saya orangnya langsung menilai gitu. Jadi karena ya istilahnya percaya lah. Kampanye kebetulan aku nggak, debat terbukanya pun aku nggak lihat. Ngaruh sih buat yang emang kebetulan lihat gitu nih. Kalau misalnya aku sih kebetulan nggak lihat, jadi kalau misalnya tahun lalu tuh aku lihat dan emang ngaruh sama. Dari referensi aja sih kita ngelihat kandidatnya ini kayak ini dia kayak apa itu kan juga banyak omongan-omongan tentang kandidat
kandidat itu? Dari kenal, terus mungkin melihat dari kinerjanya sama profesionalnya dalam kerja. Jadi istilahnya kita tahu kan di sini juga ya banyak berbagai elemen untuk politik kampus juga. Itu mungkin ya yang saya tekankan adalah kinerjanya sama profesionalitasnya dalam bekerja. Gimana hubungannya si kandidat itu sama mahasiswa? Maksudnya dalam artian sosialnya ya, misal kalau misalnya mending si kandidat tuh yang udah dikenal gitu loh, jadi sekalian dia dan dianya pun misal nih kamu nih mau nyalon kayak gitu, terus gimana hubungan lu sama himpunan-himpunan itu sama mahasiswa kayak gitu. Kalau misalnya emang sejauh ini kamu sosialnya baik kan otomatis orang-orang juga jadi lebih percaya. Efektifnya belum tahu ya dua-duanya ngaruh sebenarnya. Kampanye juga sebenarnya ngaruh, tapi obrolan dari teman-teman itu biasanya benar gitu loh. Lihat kampanye penting, tapi kalau untuk pentingnya lebih mana mungkin saya langsung dari kinerjanya aja, jadi nggak masa kampanye itu ya nggak terlalu penting buat saya. Pengaruh yang lain, saya kalau visi misi sih menurutku apa ya, nggak tahu sih, bukannya nggak percaya, cuman biasanya nggak semuanya visi misi itu terpenuhi kayak gitu. Jadi mending lihat realnya aja gitu loh, yang udah pernah kejadian seperti itu. Ya, saya ingin memilih dalam pemilu itu, saya ingin memilih jika memang saya ini benar-benar mengetahui bagaimana calon-calon dari presiden BEM itu sendiri ataupun dari DPM. Selain itu, jika memang kondisi dari TPS itu sendiri memang memadai bagi kita untuk menyalurkan aspirasi suara kita. Selain itu, kita juga harus mengetahui program-program dari masing-masing presiden BEM ataupun DPM itu, sehingga kita dapat menyalurkan hak suara kita dengan baik dan benar. Ini harus baik sosialisasi sih, sama harus banyak kayak apa ya manfaat dari BEM sama DPM sendiri. Kalau menurut saya ya harus sering-sering sosialisasi lah itu para calon biar pemilihnya jadi bisa menentukan pilihannya, terus jadi KPU juga ngasih sosialisasi di mana jadi cara pemilih yang aktif.